Selamat datang di channel Jelajah Fakta. Kali ini kita akan membahas salah satu misteri peradaban kuno yang paling menarik, yaitu bagaimana orang Mesir kuno membangun piramida. Piramida adalah bangunan monumental yang menjadi simbol budaya dan kecerdikan orang Mesir kuno. Namun, bagaimana mereka bisa membuat piramida dengan alat dan teknik yang sederhana? Apakah ada campur tangan makhluk luar angkasa atau peradaban hilang lainnya? Mari kita cari tahu jawabannya dalam video ini. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu piramida dan untuk apa mereka dibangun. Piramida adalah bangunan berbentuk segi empat yang sisi-sisinya bertemu di tengah melalui serangkaian persegi panjang yang semakin kecil yang ditumpuk satu sama lain. Piramida dibangun sebagai makam untuk Firaun, yaitu penguasa tertinggi di Mesir kuno. Orang Mesir kuno percaya bahwa setelah kematian, sebagian dari roh Firaun tetap berada di tubuhnya, sehingga diperlukan perawatan khusus untuk memastikan dia bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai dewa di akhirat. Setiap piramida juga menyediakan suatu bentuk penyimpanan, karena mereka diisi dengan berbagai harta benda yang dibutuhkan sang mantan penguasa di dunia berikutnya. Piramida terbesar dan tertua di Mesir adalah Piramida Giza, yang terletak di pinggiran kota Kairo. Piramida ini dibangun sekitar tahun 2550 sebelum Masehi oleh Firaun Khufu, putranya Khafre, dan cucunya Menkaure. Piramida Giza terdiri dari 3 piramida utama, yaitu Piramida Khufu, Piramida Khafre, dan Piramida Menkaure, serta beberapa piramida kecil, kuil, dan patung lainnya. Piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Piramida Giza terbuat dari sekitar 2,3 juta balok batu yang masing-masing berbobot antara 2,5 hingga 15 ton. Tinggi piramida Khufu adalah sekitar 146 meter, sementara tinggi piramida Khafre adalah sekitar 136 meter, dan tinggi piramida Menkaure adalah sekitar 65 meter. Awalnya, setiap piramida berdiri lebih tinggi dari hari ini karena terbungkus dalam batu kapur putih halus yang membuatnya bersinar di bawah sinar matahari. Namun, selama berabad-abad, selongsong ini telah disingkirkan dan dijarah, bersama dengan sebagian besar barang kuburan yang pernah ada di dalam piramida. Lalu, bagaimana orang Mesir kuno bisa membangun piramida dengan ukuran dan presisi yang luar biasa? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab karena tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan proses pembangunan secara detail. Namun, para arkeolog telah menemukan beberapa bukti arkeologi dan sejarah yang memberikan petunjuk tentang metode dan teknologi yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Salah satu bukti penting adalah adanya cabang sungai Nil yang disebut cabang Khufu, yang mengalir di sekitar lokasi pembangunan piramida. Cabang sungai ini telah lama menghilang karena perubahan iklim dan erosi tanah. Tetapi para peneliti telah menemukan jejak-jejaknya dengan menggunakan analisis sampel serbuk sari kuno yang diambil dari inti tanah. Cabang sungai ini diyakini memiliki debit air yang tinggi selama pemerintahan Firaun Khufu, Khafre, dan Menkaure, yang memfasilitasi pengangkutan bahan konstruksi ke kompleks piramida Giza. Bahan konstruksi utama yang digunakan untuk membangun piramida adalah batu kapur, yang berasal dari beberapa tambang di sekitar Mesir. Batu kapur ini dipotong menjadi balok-balok dengan menggunakan pahat tembaga, gergaji, dan palu batu. Kemudian, balok-balok ini diangkut dengan menggunakan kereta luncur kayu yang ditarik oleh manusia atau hewan. Untuk mengurangi gesekan dan memudahkan pergerakan, para pekerja mungkin menggunakan air atau pasir basah sebagai pelumas di bawah kereta luncur. Selain itu, mereka juga mungkin menggunakan perahu untuk mengangkut balok-balok melalui cabang sungai Nil ke lokasi pembangunan. Setelah balok-balok batu tiba di lokasi pembangunan, mereka harus disusun dengan cara yang tepat untuk membentuk piramida. Untuk melakukan ini, orang Mesir kuno menggunakan alat ukur sederhana seperti plumb bob, sengat, dan tali untuk membuat garis lurus dan sudut yang akurat. Mereka juga menggunakan matematika dan geometri untuk menghitung ukuran dan bentuk setiap balok dan lapisan piramida. Untuk mengangkat balok-balok ke atas, mereka mungkin menggunakan sistem katrol atau jembatan angkat yang terbuat dari kayu. Untuk menyambungkan balok-balok, mereka mungkin menggunakan semen yang terbuat dari campuran kapur, pasir, dan air. Proses pembangunan piramida membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang besar. Diperkirakan bahwa setiap piramida dibangun dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun dengan melibatkan ribuan hingga puluhan ribu pekerja. Siapa sebenarnya pekerja-pekerja ini?
Apakah mereka adalah budak yang dipaksa bekerja tanpa imbalan atau sukarelawan yang mendapat upah dan perlindungan? Ini adalah pertanyaan lain yang masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada banyak teori tentang siapa yang membangun piramida Mesir, termasuk tim besar orang Yahudi yang diperbudak dan gagasan yang lebih liar lagi seperti penduduk kota Atlantis yang hilang atau bahkan alien. Namun, tak satu pun dari teori itu memiliki bukti untuk mendukungnya. Faktanya, semua bukti menunjukkan bahwa orang Mesir kuno sendirilah yang membangun piramida berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peneliti Mesir kuno. Namun terkait bagaimana kehidupan para pembangun piramida, bagaimana mereka dibayar, dan bagaimana mereka diperlakukan adalah misteri yang masih diselidiki para peneliti. Beberapa penemuan arkeologis menunjukkan bahwa para pekerja piramida bukanlah budak tanpa hak, tetapi pekerja terampil dan terorganisir yang mendapat upah berupa makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan bahkan pemakaman. Mereka juga mungkin bekerja secara sukarela atau sebagai bagian dari kewajiban pajak kepada negara. Mereka bekerja dalam tim-tim kecil yang dipimpin oleh seorang inspektur atau pengawas. Mereka juga memiliki nama-nama tim yang menunjukkan rasa bangga dan loyalitas mereka, seperti tim barat yang hebat atau tim Khufu yang terpuji. Demikianlah video tentang misteri piramida Mesir. Semoga Anda menikmati video ini dan belajar sesuatu yang baru. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Jelajah Fakta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.